Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina. Saya mahasiswa manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang obligasi. Yang pertama yaitu adalah definisi obligasi. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Next yaitu adalah menurut Frank J. Fabozzi, secara umum harga sebuah obligasi dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan C per 1 tambah R tambah C per 1 tambah R pangkat 2 C per 1 tambah R pangkat 3 tambah titik-titik C per 1 tambah R pangkat N tambah M per 1 tambah R pangkat N, atau yaitu adalah P sigma C per 1 tambah R pangkat T tambah M per 1 tambah R 1 tambah R pangkat N, untuk nilai T sama dengan 1 sampai dengan T sama dengan N, di mana P sama dengan harga dalam jenis mata uang seperti rupiah, dolar, yen, dan lainnya. N sama dengan periode dari nomor angka yang menyebutkan tahun waktu. C sama dengan kupon pembayaran setengah tahun. Semi-annual kupon payment dalam mata uang. R sama dengan periode suku bunga. M sama dengan nilai jatuh tempo. T sama dengan periode waktu ketika pembayaran diterima. Pihak yang berhak menerbitkan obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum, karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari sebagai persoalan ketidakmampuan menyelesaikan dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, yaitu perusahaan, pemerintahan negara bagian. Di Indonesia sering jelaskan dengan Pemda, pemerintah asing, dan perusahaan asing. Next yaitu adalah alasan bagi sebuah perusahaan menerbitkan obligasi. A. Penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. B. Biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi adalah lebih murah dibandingkan dengan menerbitkan saham, karena menerbitkan saham hitungnya adalah per lot dan satu lot adalah 500 lembar. C. Pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi, beda jenis dan karakteristik obligasi. Next yaitu adalah alasan membeli obligasi. A. Memiliki obligasi jauh dari resiko karena tingkat suku bunganya tetap tidak berubah. B. Yaitu adalah obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. C. Yaitu adalah seorang investor yang membeli obligasi dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo tiba dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk diinvestasikan kembali. D. Jika pemegang obligasi merasa terdesak oleh kewajiban membayar hutang karena faktor tagihan dari pihak lain, maka ia dapat menjaminkan obligasi tersebut sebagai jaminan hingga hutang tersebut dilunaskan. E. Yaitu adalah kemampuan sebuah institusi dalam membeli berbagai jenis obligasi berasal dari berbagai perusahaan negara dan pemerintah negara bagian akan memberi pengaruh kepada penilaian publik terhadap kapasitas finansialnya, perubahan yang dianggap kuat, atau dengan kata lain perusahaan akan naik. Next yaitu adalah jenis obligasi berdasarkan penerbitan. Jika melihat dari segi penerbitan, maka jenis obligasi tersebut ada 4, yaitu adalah A. Treasury bond atau TB adalah obligasi diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara, adapun resikonya adalah kecil karena ditanggung langsung oleh negara. B. Yaitu adalah corporate bond, adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengandung berbagai macam permasalahan seperti resiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut mengalami risk default atau resiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. Yang ketiga yaitu adalah municipal bond, adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak.
Adapun resikonya adalah sama-sama memiliki resiko namun lebih rendah dari resiko pemegang obligasi perusahaan. Yang keempat adalah foreign bond, adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satunya adalah resiko dalam bentuk foreign currency, mata uang asing. Resiko lain adalah jika terjadi pada resiko gagal bayar. Next yaitu adalah suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Untuk ini ada dua bentuk keputusan yang biasa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek atau short term memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi jangka panjang. Contohnya, pada tanggal 26 Februari 2009, misalnya pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 dan 10 tahun. Untuk tenor 5 telah diserap pasar senilai $1 miliar AS dengan yield bunga 10,5%. Sedangkan untuk tenor 10 tahun diserap pasar $2 miliar AS dengan yield lebih tinggi 11,75%. Next, untuk memahami ini secara lebih dalam ada 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan tenor 5 hingga 10 tahun berbeda suku bunganya, yaitu yang pertama, obligasi adalah surat utang. Yang kedua adalah konsep timeline garis waktu yang terus bergerak ke depan, yaitu melihat pada pemegang penggunaan uang semakin cepat bisa diturnoverkan. Yang ketiga, konsep inflasi, bahwa inflasi itu sifatnya struktural dan terus naik dari waktu ke waktu. Next, obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Formula OTB sama dengan G per 1 tambah R pangkat 1 tambah G per 1 tambah R pangkat 2 tambah G per 1 tambah R pangkat 3, G per 1 tambah R pangkat 4 tambah G per 1 tambah R pangkat 5 tambah titik-titik G per 1 tambah R pangkat 00. Keterangan OTB sama dengan obligasi tanpa batas waktu. G sama dengan nilai obligasi, R sama dengan tingkat keuntungan yang diterapkan dengan penetapan suku bunga yang harus ditentukan. Next, tingkat bunga obligasi. Berbeda-bedanya tingkat bunga obligasi sangat tergantung pada dua hal, yaitu waktu jatuhnya tempo suatu obligasi. Suatu obligasi yang mempunyai waktu jatuh tempo yang berbeda akan mempunyai kepekaan yield obligasi yang berbeda pula. Premi resiko obligasi. Premi resiko terkait dengan premi yang diminta oleh peminjam sebagai kompensasi atas resiko obligasi yang ditanggungnya. Spot interest rate. Spot interest rate merupakan tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut. Swat husnan. Obligasi dengan satu arus kas seperti ini sering disebut juga dengan zero coupon bond dan pure discount bond. Mengenai pengertian dari zero coupon bond dan pure discount bond dapat dilihat di atas. Next, yaitu adalah nominal yield dan current yield. Yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Nominal yield merupakan tingkat bunga kupon dari suatu obligasi. Contoh, PT Hayam Wuruk Perkasa menerbitkan obligasi tingkat suku bunga adalah 12,5% per tahun, maka artinya nominal yield obligasi tersebut adalah 12,5%. Yang kedua adalah current yield, adalah risiko tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi. Adapun rumus untuk menghitung current yield adalah CY sama dengan CI per PM. Keterangannya itu CY sama dengan current yield dari obligasi tersebut. CI sama dengan coupon interest atau kewajiban membayar kupon obligasi pada tahun ini. PM sama dengan market price of bond atau harga pasar dari obligasi. Next yaitu adalah contoh soal. Informasi diperoleh bahwa manajer keuangan PT Rinkaka Budi pembayaran obligasi per tahunnya adalah 133 juta. Adapun harga yang ditetapkan sebesar 450 juta, maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya sebagai berikut. Diketahui C sama dengan 133 juta, PM sama dengan 450 juta, ditanya CY atau NBP sama dengan, penyelesaiannya yaitu adalah N sama dengan 133 juta per 450 juta sama dengan NBP sama dengan 0,30 sama dengan 30
maka hasil current yield-nya adalah 0,30 atau 30%. Next, yield maturity. Yield to maturity YTM adalah keuntungan yang diperoleh oleh seorang investor dalam membeli commercial paper, yaitu obligasi pada harga pasar saat ini, dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu deadline atau jatuh tempo tiba. Rumusnya P sama dengan CI per 1 tambah Y pangkat 1 tambah C2 per 1 tambah Y pangkat 2 tambah C3 per 1 tambah Y pangkat 3 tambah titik-titik C4 per 1 tambah Y pangkat N tambah T1 per 1 tambah Y pangkat N. Keterangannya itu adalah P sama dengan harga obligasi saat ini, C sama dengan pembayaran kupon untuk setiap tahunnya, Y sama dengan yield to maturity, TN sama dengan nilai jatuh tempo. Rumus yang dikemukakan oleh Bambang Rianto, C tambah F kurang P per N sama dengan P tambah F per 2, di mana C sama dengan bunga tahunan dalam rupiah, F sama dengan harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umurnya, P sama dengan harga pasar, N sama dengan umur obligasi. Next, yaitu adalah contoh soal. Seorang manajer pada PT Serikat Mulia melakukan analisis terhadap sebuah obligasi yang diketahui umur dari obligasi tersebut adalah 15 tahun. Dengan nilai nominalnya 125 miliar dan harga pasar yang berlaku 24 miliar 500 juta dengan bunga obligasi yang dibayar sebesar 5,5% setiap tahunnya. Dari data tersebut, maka hitunglah besarnya rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuh temponya. Diketahui C sama dengan 5%, F sama dengan 25 miliar, P sama dengan 24 miliar 500 juta, N sama dengan 15 tahun. Ditanya yaitu adalah rate of return, penyelesaian. C tambah F kurang P per N sama dengan P tambah F per 2 sama dengan 5,5% kali 25 juta tambah 25 miliar tambah 25 miliar kurang 24 miliar 500 juta per 15 per 24 miliar 500 juta tambah 25 miliar per 2 sama dengan 5,5% kali 25 miliar tambah 500 juta per 15 per 24 miliar 500 juta tambah 25 miliar per 2, 5,5% 2 kali 25 miliar tambah 33.333.333,33 rupiah per 24 miliar 500 juta tambah 25 miliar per 2 sama dengan 1 miliar 375 juta tambah 33.333.333,33 rupiah per 49 miliar 500 juta per 2 sama dengan 1 miliar 408,33 juta 333.033 rupiah per 24 miliar 750 juta sama dengan 0,5690 atau 5,690%. Terima kasih atas penjelasan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.